hadirin yang berbahagia sekalian, alhamdulillah pada hari ini Jumat tanggal 19 September tahun 2025 kita bisa berkumpul kembali untuk kegiatan sosialisasi berkaitan dengan visi dan misi, juga berkaitan dengan pembelajaran mendalam serta coding dan kecerdasan buatan. Susunan acara adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Komite. Yang keempat, penyampaian untuk materi pembelajaran mendalam serta coding dan kecerdasan buatan. Yang kelima, penyampaian sosialisasi visi dan misi dari SDN 1 Najaten. Yang keempat adalah penutup. Demikianlah susunan acara yang akan sama-sama kita laksanakan. Untuk mempersingkat waktu, akan lebih baik apabila kita bersama-sama membuka kegiatan kali ini dengan pembacaan basmalah. Dipersilakan. Berikutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk seluruh hadirin dipersilakan untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan qadar alhamdulillah kita bisa berkumpul melaksanakan kegiatan di hari yang berbahagia ini. Saya ucapkan terima kasih kepada orang tua siswa dan juga Bapak Komite. Terima kasih atas kedatangannya. Baik, yang terhormat Bapak Komite, perwakilan dari orang tua siswa, begitu juga kepada Bapak dan Ibu guru yang saya hormati. Pada kesempatan ini kita melaksanakan kegiatan dengan tema
dan tujuan sekolah dengan pembelajaran mendalam. Wujudkan generasi berkarakter, berpikir kritis, dan berkolaborasi. Bapak komite, Bapak ketua tokoh masyarakat, juga ibu-ibu perwakilan orang tua siswa, mengapa pada saat ini diundang? Pasti ada pertanyaan. Begini Pak, Bu, berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 bahwa pendidikan itu hak rakyat Indonesia, hak warga negara Indonesia. Yang menyelenggarakan adalah, yang diberikan mandat itu adalah pemerintah. Kemudian baik pusat maupun daerah, dan diselenggarakan di sekolah disebut pendidikan formal. Yang bertanggung jawab terhadap pendidikan adalah semua, mulai dari pemerintah, baik pusat daerah maupun guru yang ada di sekolah, orang tua, dan masyarakat. Ya, dengan hal tersebut, maka kami dari pihak sekolah mengundang Bapak, Ibu ke sini. Alhamdulillah, sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya. Tujuan kami mengundang Bapak Ibu untuk menyampaikan atau diseminasi tentang pembelajaran mendalam dan terutama visi sekolah yang sudah dirumuskan, sudah direncanakan, berembuk dengan ibu bapak guru yang ada di sekolah ini. Untuk itu akan kami sampaikan kepada bapak ibu yang ada di sini. Kalaulah nanti ada kekurangan, kita rembuk bersama, bersinergi untuk menentukan visi. Nanti untuk pengertian visi dan sebagainya nanti dibahas dalam pemaparan di acara berikutnya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Bapak Komite, tokoh masyarakat, orang tua, wali siswa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah ya. Kemudian ada sambutan dari Bapak Komite. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu untuk sambutan. Dalam hal ini saya sebagai pengringan atau bagian dari pengurus, karena ketua komitenya berhalangan hadir, makanya sebagai pengurus saya mengedepankan atau memenuhi undangan dari Bapak Kepala. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Satu Najate, Bapak Ibu Guru SD Satu Najate, tokoh masyarakat yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak RW, orang tua, perwakilan dari kelas bawah dan kelas atas yang sudah memenuhi undangannya. Semoga kita semua diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas ini. Bapak Ibu, saya sedikit menyinggung tentang kegiatan ini. Belum acara tadi sudah diberikan tema atau diberikan materi oleh Bapak Kepala. Justru Bapak Kepala tadi tidak membahas karena sudah diberikan kepada saya sebagai komite.
untuk keterbukaan dan transparansi dari pihak sekolah kepada orang tua atau di lingkungan di SD 1 Ngajate. Jadi kegiatan ini dibiayai oleh Bos Kinerja. Alhamdulillah ya, dari 31 SD di Kecamatan Cibalong ada 7 sekolah yang dapat Bos Kinerja, salah satu SD 1 Ngajate. Dari mana Bos Kinerja tersebut? Bos Kinerja tersebut diambil dari hasil prestasi peserta didik yang melakukan INBK tahun 2024. Jadi kita patut berbangga kepada peserta didik yang sudah INBK tahun 2024. Berdasarkan hasil rapor mutunya, nilainya terbaik dari 31 SD. Boleh tepuk tangan? Jadi khususnya kepada guru kelas 5 dan umumnya kepada rekan-rekan proktor, teknisi, dan tidak lupa kepada Pak Kepala ya, yang sudah betul-betul memberikan tanggung jawabnya dalam kegiatan INBK. Bapak Ibu, saya sebagai pengurus komite dalam hal ini sangat terhormat dan berterima kasih atas undangannya. Karena selain saya mengetahui apa itu Bos Kinerja, jadi Bos Kinerja itu adalah dana yang diberikan pemerintah sebesar Rp22.500.000. Tetapi dana tersebut tidak boleh digunakan di luar juknis Bos Kinerja. Yang pertama ada pembelajaran coding atau KKA, yang kedua ada pembelajaran mendalam. Nah, pembelajaran tersebut katanya Bu Erni melaksanakan, Bu Erni dan Bu Ai ya selalu berkomunikasi dengan komite. Pembelajarannya dilaksanakan 8 Juli sampai 18 Oktober. Kemudian ulangi 20 Agustus sampai 31 Oktober. Kemudian coding ada Bu Windy 8 Juli sampai 18 Oktober. Jadi ketika guru tersebut tidak ada ke sekolah di waktu-waktu tertentu, berarti sedang melaksanakan pelatihan. Mereka dibayari oleh Bos Kinerja. Kemudian ada pembelian alat peraga juga, dan Pak Kepala juga sama mengikuti pelatihan. Nah, hasil dari pelatihan itu prosesnya adalah kegiatan ini. Jadi kegiatan ini dasarnya dari pelatihan dari Bos Kinerja. Tidak semata-mata melaksanakan visi misi ide sendiri, tetapi ada tuntutan dari Bos Kinerja. Untuk itu nanti Bapak Ibu guru bersama saya akan memandu supaya perjalanan pembuatan visi misi dan tujuan sekolah itu berhubungan dengan pembelajaran mendalam. Nah, sekali lagi saya sebagai pengurus komite mendukung proses ini, baik itu secara materi, moral, dan partisipasinya. Saya bersedia memberikan masukan ataupun arahan dengan pihak sekolah. Hasil dari perumusan visi misi ini insya Allah oleh komite sekolah dengan tokoh masyarakat akan kami selaraskan, akan kami arahkan. Apalagi di lingkungan kami di sini ada fokus terhadap kegiatan non akademiknya seperti olahraga, kegiatan keagamaannya ada sekolah agama juga. Nah, nanti Bapak Ibu jangan sungkan kepada kami komite untuk berdiskusi kapanpun, mau di jam pelajaran ataupun di luar jam pelajaran. Bapak Ibu guru dan hadirin yang saya hormati, tidak banyak yang akan disampaikan dari saya sebagai pengurus komite. Sekali lagi saya berterima kasih dan menghaturkan banyak-banyak terima kasih kepada guru-guru yang sudah memberikan kinerjanya terhadap pos kinerja ini. Kurang lebihnya mohon maaf apa yang disampaikan oleh saya sebagai pengurus komite. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saya dengar sepertinya salamnya lemas Bapak Ibu. Kenapa nih? Sudah sarapan belum? Soalnya biasanya saya menanyakan seperti ini ke anak
mahasiswa. Jadi ketika mengucapkan salam itu anak-anak biasanya Waalaikumsalam. Saya langsung nanya, kamu tidak sarapan? Gitu. Baik, supaya lebih semangat, saya punya pantun. Nanti Bapak Ibu bisa jawab cakep ya, oke? Pantunnya seperti ini. Saya ingat dulu sebentar. Oh ini, jalan-jalan naik kapal selam. Jangan lupa membawa kompas sebagai petunjuk arah. Ketika saya mengucapkan salam, tolong jawab dengan antusias dan penuh semangat. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 1 Najaten, Bapak Komite SD 1 Najaten sebagai perwakilan, dan yang terhormat juga kepada orang tua perwakilan dan rekan-rekan yang saya banggakan juga saya cintai. Berdirinya saya di sini. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Windy Milandari. Next. Perkenalkan nama saya Windy Milandari. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi yang seperti tadi Bapak Kepala dan Bapak Komite singgung bahwa kemarin bulan Juli kalau nggak salah saya mengikuti pelatihan coding Bapak Ibu, karena alhamdulillah SD kita mendapatkan BOS kinerja karena dilihat dari IMPK prestasi MDK kita baik Bapak Ibu, jadi kita mendapatkan BOS kinerja. Dan sekolah yang mendapatkan BOS kinerja itu harus mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah, diantaranya itu coding. Nah, maka dari itu waktu bulan Juli saya mengikuti pelatihan coding. Nah, dan hari ini alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk melakukan pengimbasan pelatihan yang sudah saya laksanakan kemarin bulan Juni, dan sekarang juga masih berlangsung sampai insya Allah katanya sampai bulan Oktober. Nah, Bapak Ibu, baik untuk mempersingkat waktu ya. Next. Berbicara tentang coding. Nah, kata pengantar dari kenapa sih ada bahasa coding dan kecerdasan artifisial atau KKA. Nah, kata pengantarnya yaitu fondasi penting di era digital mendukung kompetensi abad 21 yang membentuk generasi itu harus inovator, kreatif dan beretika. Itu menurut Dr. Rahmadi Widiharto MA, beliau sebagai Direktur Guru Pendidikan Dasar. Nah, Bapak Ibu, tujuan pengimbasan coding dan KA bisa dilihat bersama ya. Yang pertama itu memahami konsep dasar coding dan kecerdasan artifisial, kemudian memahami pentingnya mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, dan terakhir memahami penerapan coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sebelum saya mulai ke materi, supaya tidak tegang-tegang ya, supaya saya tegang ini, supaya lebih rileks. Tadinya saya ingin S-Breaking Bapak Ibu, S-Breaking yang bagaimana ya Ibu teknisi, Ibu operator bisa tidak ya kira-kira ditampilkan? Tidak bisa ya? Tidak bisa pengendara sinyal Bapak Ibu. Baik, S-Breakingnya saya ganti aja kalau gitu. S-Breakingnya seperti ini. Ada ini jempol. Ketika saya menunjukkan jempol, Bapak Ibu bilangnya ini kapas. Apa? Kapas. Kemudian ketika saya menunjukkan telunjuk, Bapak Ibu bilangnya ini kipas. Apa? Kipas. Kemudian saya menunjukkan kelingking, Bapak Ibu bilangnya ini kapak. Siap? Siap? Ini apa? Kapas. Ini? Kipas. Kalau ini? Kapas. Siap. Oke. Saya ingin seperti anak-anak SD, tidak apa-apa? Ya. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kurang semangat nih. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai.
apa? Apa ini? Kipas. Ibunya belum konsentrasi lagi ya lagi. Bagaimana lagi? Baik. Sekali. Konsentrasi. Itu ini apa? Kalau ini? Kalau ini? 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 Baik. Terima kasih Bapak Ibu ya. Berarti hari ini semuanya semangat, kompak dan konsentrasi. Oke, speakingnya seperti itu. Baik, Ibu Bapak next. Sebelumnya. Oke, Bapak Ibu. Tadi kan disinggung oleh Bapak Komite untuk acara, kemudian Bapak Kepala juga coding dan kecerdasan artifisial atau disingkat KKA. Coba Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika mendengar kata coding? Sesuatu yang rumit, komputer rumit, pemrograman. Iya, komputer, baik, robot, iya, pemrograman, pasti ya. Yang terbesit di otak kita pasti coding, pasti itu pemrograman. Oh berarti anak SD itu harus belajar kode-kode gitu? Tidak. Nah makanya kita bahas sekarang ya. Bagaimana sih penerapan coding dan kecerdasan artifisial di sekolah? Next Ibu. Kita bahas satu-satu ya. Coding adalah proses memberi instruksi atau perintah yang disebut kode kepada komputer untuk menjalankan sesuatu. Contohnya apa? Contohnya seperti HP. HP itu udah ada coding, Bapak Ibu. Ada WhatsApp kan? Nah, itu WhatsApp ada codingnya. WhatsApp. Siapa di sini yang suka scroll Shopee? Nah, pasti ibu-ibu. Iya, saya juga sama. Nah, Shopee itu ada codingnya. Nah, kemudian yang kedua, kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial itu adalah teknologi keren yang bisa meniru kecerdasan manusia. Jadi komputer itu ketika diberi coding dan coding itu berhubungan dengan KA, ketika komputer diberi itu komputer akan berjalan seperti cara kerjanya itu seperti meniru manusia. Contohnya apa? Contohnya seperti kita kalau mencari kalau nonton YouTube. Kalau nonton YouTube, anak-anak ya, anak saya karena masih kecil sering nonton YouTube itu pas dicari, gak usah ngetik Bapak Ibu, tinggal bilang kan Ultraman. Tiba-tiba YouTube-nya bilang kan Ultraman lalu muncul. Nah, itu namanya kecerdasan artifisial. Artifisial atau AI. Baik, next. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ada Canva, Shopee, ini apa? Gojek atau Grab. Ini HP, ini. Nah, mesin cuci listrik. Itu sudah ada coding dan KA-nya. Jadi kan kita tidak usah nggak usah manual, nggak usah misalnya dibilas, kemudian kan kalau mesin cuci listrik kita tinggal memasukkan baju, kemudian nanti terima beres kan, sudah dikeringkan kan. Nah itu Bapak Ibu sudah ada coding dan KKA-nya. Kemudian Google ini sudah pasti. Next. Lalu hubungan coding dengan KA itu apa? Bisa dibaca bersama ya. Jadi coding itu untuk membuat AI. Nah, tanpa coding itu instruksi ya. Coding itu instruksi. Tanpa instruksi, si AI itu nggak bisa bekerja. Kemudian, kenapa sih harus diterapkan di siswa SD? Karena sesuai dengan yang dielurkan oleh Bapak Wakil Presiden kita, Bapak Gibran, bahwa katanya untuk menyambut generasi emas, sejak dini itu anak-anak harus diajarkan berpikir logika. Berpikir logika itu dilatihnya dengan apa? Dengan coding, berpikir komputer. Kemudian dengan baca coding, nah siswa bisa mengerti cara kerja teknologi dan jadi pencipta, bukan hanya pengguna.
Baik, next Bu. Nah, menurut Peraturan Menteri Nomor 13 diperkuat lagi Bapak Ibu, ada undang-undangnya ya. KKA itu bisa dilaksanakan dalam tiga opsi. Yang pertama bisa sebagai mata pelajaran pilihan, yang kedua bisa sebagai ekstrakurikuler, dan yang ketiga bisa diintegrasikan dengan mata pelajaran lain, misalnya diintegrasikan dengan matematika kah, bahasa Indonesia kah, seperti itu. Tapi katanya ketika saya mengikuti pelatihan bahwa sekolah yang sudah melakukan pelatihan coding itu harus menerapkan coding dan KK sebagai mata pelajaran pilihan. Jadi bukan mata pelajaran wajib ya Bapak Ibu, mata pelajaran pilihan. Berarti sama seperti apa ya Bu? Bahasa Sunda, ya bahasa Inggris. Nah, oke, next. Nah, kemudian kenapa sih coding itu harus diterapkan di sekolah? Nah, ini manfaatnya. Yang pertama, bisa membekali siswa dengan literasi abad 21. Abad apa? Abad era digital, semuanya serba online. Iya. Yang kedua, membentuk generasi emas. Kemudian, melatih berpikir komputasional. Dan terakhir, terampil memanfaatkan KA dan berkarya melalui KA. Kemudian tujuan penerapannya apa? Memperkenalkan pemrograman sejak dini, mengembangkan keterampilan digital, dan mempersiapkan peserta didik di era digital yang serba online. Next Bu. Lalu jenis pembelajaran coding dan kecerdasan buatan itu bagaimana diterapkan di sekolahnya? Bukan berarti harus ada komputer setiap saat, terus harus ada internet, tidak. Tapi bisa dengan dua, coding plug. Nah, kalau coding plug itu memerlukan internet, memerlukan komputer. Nah, kalau coding unplug itu tidak usah memerlukan internet Bapak Ibu. Jadi dikemas dengan media-media pembelajaran yang sudah ada untuk mengenalkan coding dan KK. Next. Nah, elemen KK itu ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama berpikir komputasional, yang kedua literasi digital, yang ketiga literasi dan etika KA, kemudian yang terakhir pemanfaatan dan pengembangan KA. Nah, next. Dalam berpikir komputasional, siswa itu diajarkan sejak dini untuk seperti tadi yang sudah saya sebutkan, berpikir seperti komputer. Yang dilatihnya apa? Yang dilatihnya adalah logika. Melalui apa? Melalui dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dekomposisi itu adalah memecah masalah menjadi beberapa bagian. Contohnya itu seperti kalau kita suka kebingungan, misalnya anak didik ya yang saya bicarakan. Misalnya contohnya seperti saya ingin membuat pesta ulang tahun. Nah itu kan dirangkai dulu, harus ada apanya, bahannya misalnya harus bagaimana, lalu acaranya bagaimana. Seperti kegiatan ini sekarang. Nah itu contoh dekomposisi. Kemudian pengenalan pola, dan sepertinya seterusnya bisa nanti saya jelaskan di kemudian hari di lain kesempatan ya. Next. Nah Bapak Ibu, akhirnya sampai kepada kesimpulan coding dan kecerdasan buatan. Jadi mengajar coding dan KA bukan sekedar mengajarkan teknologi, tetapi tentang membentuk pola pikir kritis, kreatif, dan etis sejak dini. Guru memegang peran penting dalam mendesain pembelajaran yang bermakna, kontekstual, dan berorientasi pada masa depan. Next. Nah, selesai akhirnya, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, presentasi saya sepertinya dicukupkan sampai di sini, karena di sana mungkin dia sudah sama dengan yang lainnya. Jadi curhat saya. Ya. Dicukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau salah-salah kata
kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, materi yang berkaitan dengan coding kecerdasan buatan telah disampaikan dengan begitu mendalamnya oleh Ibu Windy Minadari SPDGR. Dan yang saya notice di sini adalah coding kecerdasan buatan atau AI itu ternyata untuk mendidik atau menjadikan anak kita kritis, kreatif, dan etis. Yang mana pendidikan sikap itu harus selaras antara sekolah dan rumah. Dan kemudian untuk pemateri berikutnya berkaitan dengan pembelajaran mendalam atau deep learning yang akan dibawakan oleh dua pemateri kita, yaitu Ibu Erni Nurmaisah SPDGR dan juga Ibu Ai Aryani SPDGR. Yang mana Ibu Erni SPDGR akan menjadi pemateri yang pertama berkaitan dengan pembelajaran mendalam, yaitu tentang PPT dan PBB. Ada yang tahu? Saya juga belum tahu. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Najaden, yang terhormat Bapak Komite, yang terhormat Ketua Tokoh Masyarakat dan orang tua. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil pelatihan. Saya akan menyampaikan tentang pola pikir bertumbuh. Ya, next. Jenis-jenis bertumbuh. Konsep pola pikir bertumbuh ada pola pikir, tindakan, hasil. Pola pikir akan mendikte tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang diperoleh. Next. Jenis-jenis pola pikir. Next. Pola pikir bertumbuh ada dua. Pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Pola pikir tetap ada menghindar, menyerah, mubazir, serangan, ancaman. Dan pola pikir bertumbuh menerima, bertambah, peluang, bertahan, peluang, informasi, dan inspirasi. Contoh pola pikir tetap, kalau buat pembelajaran seorang pendidik, contohnya begini. Seorang pendidik, ada seorang anak yang tidak mau menulis. Disuruh gurunya menulis tapi tidak mau. Seorang pendidik bilang, ya sudahlah, kalau tidak mau dibiarkan saja. Nah, itu pola pikir tetap, yaitu namanya PPT. Kalau di rumah untuk orang tua, contoh pola pikir tetap, anak disuruh orang tua untuk belajar tapi malas, tidak mau, orang tua membiarkan saja. Ya sudah, kalau tidak mau. Nah, itu PPT ibu-ibu ya. Makanya pendidik dan orang tua itu harus berkolaborasi, harus bekerja sama, saling mendukung untuk perkembangan anak didik kita. Ya, next. Dari pola pikir tetap, pola pikir bertumbuh, yaitu belajar cara menggali suara. PPT ada suara yang menimbul kekhawatiran dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Kalau PPT itu khawatir, ya orang tua teh khawatir, tidak ada motivasi. Ya, tidak ada motivasi. Kalau PPB, suara yang menimbulkan optimis dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Next. Suara pola pikir tetap. Kalau saya gagal, berarti saya tidak mampu. Itu tetap ya. Ke anak-anak, kalau misalkan anak-anak tidak bisa membaca, saya tidak mampu membaca tanpa ada
usaha itu PPT ya. Kalau suara pola pikir bertumbuhnya, kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Kalau anak dikasih motivasi oleh guru dan orang tua di rumah, pasti ada motivasi berangkat ke sekolah, mau belajar. Selanjutnya, saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan, sebab resiko untuk gagal akan besar. PPB-nya, saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan, sebab ini adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan diri. Kesalahan menunjukkan kelemahan saya hingga harus dihindari demi menjaga nama baik. PPB-nya, kesalahan merupakan sebuah proses belajar dan peluang untuk meningkatkan potensi diri. Saya hanya bagus dalam bidang tertentu saja dan tidak untuk bidang lainnya. PPB-nya, saya bisa belajar apapun juga yang saya mau, termasuk hal-hal yang sangat sulit sekalipun. Kecerdasan dan kemampuan adalah segalanya dan akan menjadi faktor yang menentukan sukses tidaknya. Itu PPT-nya. Kalau PPB-nya, belajar dan berusaha adalah faktor kunci yang akan menentukan sukses tidaknya seseorang. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua, khususnya untuk para orang tua, mari kita kasih motivasi anak-anak kita di rumah. Kalau kita membiarkan anak-anak di rumah tidak dikasih motivasi, berarti pola pikir kita itu pola pikir tetap. PPT berartinya ibu-ibu, budak teh alim atau sudah diangkat boleh mau dikasih motivasi, tidak boleh ya. Seorang pendidik juga begitu, harus kasih motivasi terus, jangan pernah lelah memberi motivasi anak supaya anak itu berhasil, kelihatan hasilnya. Jangan tidak bisa membaca seorang anak, ya udahlah biarkan saja, lanjut materi lain. Kita harus terus menerus kasih motivasi untuk peserta didik. Mari para orang tua dan guru berkolaborasi dengan sekolah untuk kecerdasan anak didik kita. Penyampaian untuk pola pikir bertumbuh disebut dengan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, setelah mendapatkan pemaparan dari pemateri yang barusan yaitu Ibu Herni Nurmaisa SPDDR, ternyata kita tahu PPT itu apa ya. Terus ada tadi itu PBB, salah ketik ya. PPB harusnya ternyata bukan persatuan bangsa-bangsa, tetapi pola pikir bertumbuh, yang mana yaitu kembali lagi bahwa keberhasilan suatu pendidikan itu tidak hanya ditentukan dari seberapa bagus sekolah, tapi juga orang tuanya. Kepada pemateri berikutnya dipersilakan Ibu Aya Yani SPDDR untuk memberikan materi. Dipersilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah ngirim ke nanti ayat. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 1 JT, yang saya hormati Bapak Perwakilan Komite. Kemudian yang saya hormati juga di sini alhamdulillah ada tokoh masyarakat yaitu Bapak RW dan juga ada perwakilan dari para orang tua. Dan tentunya yang sangat saya sayangi, saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan seperjuangan saya, Bapak dan Ibu guru yang cantik-cantik dan tampan. Baik, izinkan saya menyampaikan sedikit ya, apa-apa sedikit juga ya, sedikit ilmu yang saya peroleh dari pelatihan bersama Ibu Yani, dan tentunya melanjutkan tadi materi yang dibawakan oleh Ibu Yani, yaitu pola pikir bertumbuh, dan yang akan saya bawakan yaitu tentang pembelajaran mendalam. Nah, pembelajaran mendalam dan pola pikir bertumbuh itu sebetulnya apa kaitannya? Ya?
itu adalah untuk menjadikan pembelajaran itu menjadi mendalam, maka kita harus merubah pola pikir dulu, ya, yang tadinya PPT, yang pola pikir tetap, kemudian harus diubah menjadi pola pikir bertumbuh. Karena kalau tidak berubah, maka pembelajaran ini tentu tidak akan berhasil, ya. Nah, baik, Ibu pernah mendengar pembelajaran mendalam orang tua? Belum pernah, ya? Nah, pembelajaran mendalam. Nah, pembelajaran mendalam ini adalah merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga secara holistik dan terpadu. Lanjut. Nah, pembelajaran mendalam itu mempunyai 3 prinsip, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ya, aku sadar, memaknai dan menggembirakan. Ada lagi ya Bu. Nah, ini prinsip-prinsip pembelajaran itu biar mudah diingat, ya. Bisa kita nyanyi sama-sama kalau yang sudah tahu. Siap? 1, 2, 3. Aku sadar, memaknai, menggembirakan. Aku sadar, memaknai, menggembirakan. Aku sadar, memaknai, aku sadar, memaknai, aku sadar, memaknai, menggembirakan. Nah, itu adalah prinsip. Prinsip itu apa ya? Nah, hal-hal yang menjadi dasar dalam pembelajaran mendalam itu harus menggantung pelaksanaannya itu harus terdiri dari prinsip-prinsip itu. Nah, berkesadaran, bermakna, menggembirakan itu seperti apa? Silakan Bu. Nah, ini berkesadaran, boleh dibacain ya biar lebih cepat. Berkesadaran itu artinya si anak didik kita itu sadar ya dengan apa yang akan dipelajarinya. Lebih umumnya lagi, kalau ke sekolah itu dia itu mau ngapain sih sebetulnya ya? Apakah udah sadar bahwa sekolah itu mau belajar atau mau jajan atau yang lainnya? Nah, begitu ya. Nah, hal itu juga harus dibangun seperti kata Bu Erni tadi, dibangun motivasinya dari rumah, kesadarannya itu ya. Kemudian bermakna itu adalah peserta didik dapat merasakan manfaat dari apa yang sudah dipelajari. Kalau istilah Sunda nama, jadi si anak teh mampu ngamalkeun, gitunya. Kami diamalkan berarti sudah paham. Kalau misalkan sudah bisa berhitung, mungkin ibu dites di rumah nyuruh beli apa, gitu. Kemudian dia betul, nah berarti itu sudah bermakna pembelajaran yang sudah di sekolah, jadi terhap ilmunya. Kemudian menggembirakannya suasana belajar yang positif, menyenangkan, menantang dan memotivasi. Ya, jadi suasana di kelas itu harus menggembirakan. Tapi ini tentu jadi tantangan untuk guru-guru yang kan kita harus berprinsipnya itu menggembirakan, tapi kenyataannya kadang kan ada sesuatu yang bikin kita emosional, kita menghadapi anak-anak itu. Tapi itu harus kita tahan dan harus tetap bersabar ya Ibu. Lanjut Bu. Nah, kemudian pembelajaran dalam itu tadi ya, kemudian prinsipnya yang 3 tadi itu adalah tujuannya itu untuk menghasilkan profil lulusan, 8 dimensi profil lulusan. Nanti kita jelaskan selanjutnya Bu. Nah, ini ya, 8 dimensi profil lulusan itu artinya sekolah itu ya dengan visi dan misi yang tadi itu harus menghasilkan lulusan seperti yang telah tercantum nih oleh pemerintah di yang dicantumkan dalam kurikulumnya. Lulusannya itu harus pertama berarti anak-anak peserta didik itu harus beriman ya, harus keimanan, ketakwaan, artinya harus mengamalkan nilai-nilai agama dengan baik. Nah, oleh karena itu guru itu selalu pani ayah memelihara sholat, ya kakak murid-murid jangan lupa sholatnya di rumah. Kemudian kalau sekolah ditanya kamu tadi bangun pagi, nah itu kan 7 kebiasaan masyarakat. Nah, bangun pagi ditanya kan ibadah dan lain-lainnya. Nah, ini untuk mencapai ini. Jadi ibu-ibu harus ikut mendukung melaksanakan ya. Terus kemudian kewargaan itu artinya punya rasa cinta tanah air, menghargai
harus berpikir secara logis, analitis, reflektif dalam memahami, mengevaluasi serta memproses informasi untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kreativitas, mampu berpikir secara inovatif, ya. Lanjut Bu. Nah, kemudian kolaborasi, yaitu individu yang mampu bekerja secara kolektif, bekerja sama dengan orang lainnya, gotong royong, mencapai tujuan bersama. Kemudian yang selanjutnya adalah profil lulusannya kemandirian, bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar sendiri, ya. Terus kesehatan, individu yang memiliki visi prima, bugar, sehat dan menjaga keseimbangan kesehatan mental. Lalu ya, fisik untuk menjaga kesehatan dan batin. Nah, yang terakhir adalah komunikasi, ya, kemampuan komunikasi antar pribadi untuk melakukan refleksi dan antar pribadi untuk menyampaikan ide, gagasan dan informasi baik secara lisan maupun tulisan serta berinteraksi secara efektif dalam berbagai situasi. Nah, ini ada hubungannya lagi dengan 7 kebiasaan dalam Indonesia hebat yang hidup bermasyarakat. Jantan ibu-ibu, dan berarti menurut Bapak Ibu pembelajaran mendalam itu manfaat atau tidak? Bermanfaat sekali, ya. Alhamdulillah. Tapi saya ingin mengajak kepada seluruhnya, ini perwakilan kalian nanti bisa disampaikan kepada yang lainnya. Ini tidak akan terwujud kalau kita tidak bekerja sama, baik orang tua, baik sekolah, apalagi lingkungan masyarakat, yang pemerintah setempat. Tidak akan berhasil kalau itu tidak ada kolaborasi, karena pendidikan itu adalah bukan hanya tugas guru semata, melainkan tanggung jawab bersama. Lanjut, kayaknya ada satu lagi ya. Satu lagi. Nah, di dalamnya juga pembelajaran itu ada pengalaman belajarnya, ya. Pengalaman belajarnya itu harus merefleksi, mengaplikasi dan memahami. Ya, barangkali itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tapi sebelum itu sepertinya biar tetap semangat, Ibu Yuni bisa coba dulu ya. Nah, yang itu. Nah, ini aja. Nah, kan ini Bu, pembelajaran mendalam itu harus menggembirakan, ya. Nah, sekarang ayo kita bergembira sebentar. Sejenak, ya. Tidak ada Bluetooth-nya nyambung ke siapa? Ya. Tapi Ibu, artinya dari pelatihannya gitu. Pertama ada senam dulu, atau apa ya? Nyanyi-nyanyi dulu. Biar apa? Ya tadi dia menggembirakan. Kalau hati gembira, otak juga bekerja dengan baik. Bisa Bu, bisa? Nah, biasa latihan kelas. Ya, silakan. Kamu berdiri Bu, berdiri biar apa? Biar semangat. Ibu-ibu, kamu duduk sendiri, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, pemaparan dari materi-materi yang sangat berat, ya, telah berhasil disampaikan dengan baik, dan mungkin kepada perwakilan orang tua atau mungkin juga rekan-rekan guru yang lain ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nama saya Abdul Latif. Mau bertanya, apa langkah ke depan untuk mengaplikasikan program ini dalam jangka pendek? Hatur nuhun. Enggak. Terima kasih atas pertanyaannya, sangat bagus sekali. Tindak lanjut dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak didik kita. Maka dari itu, sesuai dengan program yang kami buat di sekolah, tentunya kami bersinergi, berkolaborasi, bekerja sama baik dengan guru-guru yang ada di sekolah maupun dengan Bapak Komite dan masyarakat yang ada di sini, jadi termasuk tokoh-tokoh di sini, bersinergi merumuskan atau untuk mencapai tujuan. Dan kami juga di sekolah memaksimalkan potensi-potensi yang ada, seperti di kami itu ada kelompok belajar yang disebut dengan POMDEL. Juga yang lebih tingginya ada kelompok kerja guru KKB ada. Nah itu kami akan maksimalkan, difungsikan dengan terjadwal. Sudah ada jadwalnya, ada pengurusnya, itu dimaksimalkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah, yang nanti tujuannya itu mewujudkan visi yang sudah kami rumuskan, rencanakan dengan berbagai pertimbangan. Mungkin itu Pak yang saya bisa sampaikan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, biar kita sedikit lebih segar ya, kita akan melakukan coffee break atau berhenti sejenak, dan dipersilakan untuk mengisi bidangnya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita melakukan coffee break, semangat kita kembali lagi full. Dan sekarang untuk kegiatan berikutnya akan dipandu oleh Bapak Kepala Sekolah. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Baiklah, Bapak Ibu, kita lanjutkan tentang masih dalam
PM, pembelajaran mendalam. Desiminasi pembelajaran mendalam atau bahasa Inggrisnya atau bahasa asingnya deep learning. Deep learning di SDM 1 penelitian deep learning. Mengapa pembelajaran mendalam itu harus dilaksanakan di setiap sekolah seluruh Indonesia? Karena ini ada perubahan pendekatan pada kurikulum. Kurikulumnya tetap tidak berubah, yaitu kurikulum 13 dan kurikulum merdeka itu diintegrasikan, difusikan. Yang berubah itu pendekatan. Kenapa? Diperlukan pembelajaran mendalam. Sebelumnya kami sampaikan, kami informasikan dasar hukum atau yuridis untuk dilaksanakan di sekolah, yaitu peraturan Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Ya, Bu, di bawah saja. Nanti kalau dibaca satu-satu mungkin kepanjangan itu untuk Bapak Komite, untuk orang tua siswa, untuk tokoh masyarakat, mungkin saya simpulkan sebagian saja yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Termasuk di dalamnya ada struktur kurikulum, itu tentang jumlah jam dan mata pelajaran yang harus dilaksanakan di sekolah. Baik, dari dasar hukum tadi, ini di antaranya akan saya bacakan. Di antaranya dari Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025, 1, pendekatan pembelajaran pada kurikulum adalah pembelajaran mendalam. Yang kedua, diberlakukan di seluruh Indonesia tanpa kecuali, seluruh Indonesia diberlakukan. Kemudian penambahan materi mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial yang tadi sudah disampaikan oleh pemateri dari guru kita yang sedang belum selesai mengikuti diklat. Kemudian KKA diberlakukan mulai dari kelas 5 dan kelas 6 untuk SD mulai tahun ajaran 2005-2006. Jadi sekarang start gitu. Makanya gurunya diklat dulu. Tapi itu tadi sudah dijelaskan bahwa untuk coding ini bisa masuk pada materi pelajaran mata pelajaran pilihan, bisa masuk ke ekstrakurikuler, bisa masuk diintegrasi pada pembelajaran mata pelajaran yang ada di sekolah. Kemudian ekstrakurikulernya itu diwajibkan pramuka kepanduan. Itu ekstrakurikuler yang wajib dilaksanakan. Tadi sudah dibahas tentang PPT dan PPB. Kenapa ini penting? Karena harus merubah pola pikir. Karena kalau tidak ada perubahan pada pola pikir, itu sulit untuk mencapai tujuan, yaitu mencapai visi. Visi itu apa? Yaitu secara singkat saja, jadi gambaran yang ideal masa depan sekolah yang dimaksud sekolah ini SD 1 Jatim. Nah itu untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan perubahan yang mendasar, yaitu pola pikir bertumbuh. Dengan pola pikir bertumbuh itu akan
meningkatkan motivasi, mengembangkan kemampuan, meningkatkan ketahanan, kreativitas dan percaya diri. Itu maka dari sini kami berharap baik itu saya maupun Bapak Ibu guru, marilah kita bersama-sama berkolaborasi, bekerja sama untuk meningkatkan pelayanan kita dalam hal ini mendidik anak didik kita, peserta didik kita dengan pola pikir bertumbuh. Tadi sudah dicontohkan oleh pemateri Bu Eni Nurmesa SPD tentang suara-suara pola pikir tetap dan suara pola pikir bertumbuh. Ini kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Itu suara pikir pola pikir tetap. Sedangkan untuk suara pola pikir bertumbuh, kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Jadi tidak pantang menyerah, terus menyesuaikan diri, berinovasi. Tentunya tidak sendiri, berkolaborasi dengan teman sejawatnya, dengan bapak kepala sekolah, dibahas di dalam kombel tadi, dalam kombel komunitas belajar di sekolah itu dilaksanakan. Kalau tidak mampu lagi nanti kita naik ke KKB, itu diadakan seperti itu. Kita lanjut untuk kegiatan selanjutnya, yaitu untuk merumuskan visi, misi dan tujuan. Tadi sudah disebutkan bahwa visi itu secara singkat merupakan gambaran ideal masa depan sekolah SDN 1 Najaten. Jadi lulusan-lulusan tersebut harus mempunyai atau harus merujuk kepada visi yang tidak lepas dari 8 dimensi profil lulusan. Untuk itu silakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk membentuk kelompok 3 kelompok. Silakan satu kelompok membahas tentang visi, kelompok 2 membahas tentang misi, dan kelompok 3 membahas tentang tujuan. Di mana untuk visi pertimbangkan dengan model SWOT, strength, quality, soal ada aspiration, jadi ide-ide. Yang ketiga result, hasil, sehingga menghasilkan. Kemudian untuk tujuan dan isi itu harus smart, jadi spesifik. Mohon diperhatikan itu rambu-rambunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi mana? Oh ya, ini visi. Ya silakan gunakan pendekatan yang ada di sekolah kita. Strength, kekuatan yang ada di sekolah kita, opportunity, kemudian expressionnya apa, sehingga menghasilkan hasilnya, menghasilkan. Ini juga bagian misi, Pak. Yang misi juga harus smart, ya, harus spesifik juga ini. Kemudian tujuan, Pak. Tujuan juga sama, pendekatannya smart, spesial, measurable, aspiration, relevan, dan symbol.
Bagaimana Bapak-bapak Ibu udah selesai? Alhamdulillah. Silakan salah satunya dikumpulkan tentang apa itu visi, misi, dan tujuan. Silakan kasihkan dulu untuk visi hasilnya seperti apa, kemudian misinya seperti apa, kemudian tujuannya seperti apa. Kita tanggapi bersama. Silakan visi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan visi yang kami rumuskan dari kelompok 1. Visinya yaitu mewujudkan peserta didik SDN 1 Najaten yang beriman, berkarakter Pancasila, berpikir kritis, kreatif, peduli lingkungan, dan memanfaatkan potensi lokal. Nah, barusan visi yang kami rumuskan tadi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan misi hasil diskusi dari kelompok 2. Misinya SDN 1 Najaten adalah yang pertama, menanamkan keimanan dan nilai Pancasila. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga, membangun kepedulian lingkungan. Yang keempat, mengoptimalkan potensi lokal. Yang kelima, meningkatkan kompetensi guru. Cukup sekian misinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nanti kita bisa lebih lanjut. Isinya sudah bagus. Kemudian kelompok 3 silakan. Saya dari kelompok 3 izin menyampaikan hasil diskusi mengenai tujuan yang tadi kaitannya dengan visi dan misi dan tentunya tujuan yang kami susun atau yang kami buat adalah yang berkaitan dengan dimensi 8 dimensi profil usaha. Yang pertama, meningkatkan praktik keagamaan dan penghayatan Pancasila di sekolah. Yang kedua, kritis dan kreatif melalui pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian lingkungan dan perilaku ramah lingkungan. Yang keempat, memanfaatkan potensi lokal sebagai sumber belajar kontekstual. Yang kelima, meningkatkan kualitas guru dalam pembelajaran mendalam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebagai komite sekolah, berarti tanggung jawab saya adalah menyampaikan ke orang tua siswa ya. Nah, pertanyaannya, apa kekuatan yang mendukung Bapak Ibu merancang visi-misi yang telah tadi Bapak Ibu bahasakan? Jadi kan kalau kelemahan sudah sepatutnya kita perbaiki kan, kita tingkatkan. Nah, penyusunan visi-misi tersebut berarti atas dasar kekuatan, selain dari kekuatan guru-guru di sini. Kalau kelemahan kan ada secara kelas ini ya, tapi bukan untuk dipikirkan oleh kepala atau guru-guru. Ini adalah oleh pemerintah. Nah, kekuatannya di lingkungan atau di dalam sekolah apa yang mendukung atau menjadikan Bapak Ibu menyusun visi-misi dan tujuan sekolah tadi? Silakan. Terima kasih Bapak Komite atas pertanyaannya yang sangat bagus. Izinkan saya menjawab ya Bapak Kepala, izinkan saya menjawab. Kebetulan saya perwakilan dari kelompok yang merumuskan visi ya Pak. Jadi kemungkinan saya tidak
tidak mungkin menjelaskan misi dan tujuan. Jadi saya akan menjelaskan mengapa saya merumuskan visi seperti ini. Nah, visinya tadi kan sudah kita dengarkan bersama ya. Peserta didik itu peserta didik Satuan Jateng itu diharapkan menjadi peserta didik yang beriman, berkarakter Pancasila, berpikir kritis, kreatif, peduli lingkungan, dan memanfaatkan potensi lokal. Yang menjadi kekuatan kami atau kita adalah kebetulan kan peserta didik dari sekolah SD Satuan Jateng itu setiap harinya setelah pulang sekolah itu ada MDT ya Bu ya, MDT sekolah agama. Jadi itu yang menjadi kekuatan kami. Kemudian otomatis kalau misalnya soal paripurna sudah oke, kita itu harus dibekali ilmu bukan hanya agama saja tapi dari agama. Nah mungkin di sekolah peserta dibekali ilmu, kemudian karakternya juga dibekali tidak hanya di sekolah tapi diperkuat oleh sekolah agama atau MDT. Nah, otomatis kan akan mewujudkan peserta didik yang mempunyai karakter Pancasila. Kemudian memanfaatkan potensi lokal, kan kebetulan kita ini berada di daerah yang notabene masyarakat itu mata pencaharian sehari-harinya itu apa tuh nama bahasa Indonesianya ada pertanian ya. Ya, jadi itu menjadi kekuatan kami, Pak, seperti itu. Terima kasih. Ya, seperti itu. Terima kasih, Pak Komiter. Bagaimana? Ya. Jadi kolaborasi tetap ya Pak. Ya. Kolaborasi dengan masyarakat setempat, dengan tokoh yang ada di lingkungan sekolah. Seperti itu, Pak. Ya. Alhamdulillah, visi, misi dan tujuan telah kita rumuskan dan hasilnya sudah ditayangkan di layar, yaitu mewujudkan peserta didik SD Satuan Jateng yang beriman, berkarakter Pancasila, berpikir kritis, kreatif, peduli lingkungan, dan memanfaatkan potensi lokal. Nah, Bapak Ibu yang hadir, ini visi harus diingat kemudian menjadi acuan bagi peserta didik kita supaya apa yang menjadi cita-cita sekolah itu dimiliki oleh peserta didik kita mulai selama 6 tahun ya, dari kelas 1, kelas 2 terus sampai kelas 6 dan dinyatakan lulus. Itu harus di dalam dirinya itu ada jiwanya yang beriman. Jadi maksudnya beriman itu berarti ada ketakwaan, bertakwa. Kalau orang Islam itu karena mayoritas di sekolah ini umat Islam, jadi berarti dia itu harus rajin ibadah seperti sholat, ngaji. Alhamdulillah di lingkungan ini di sore hari, di malam hari ada kegiatan anak-anak baik itu belajar tentang agama, pembelajaran normal maupun di malam harinya ada pelajaran Al-Quran, baca tulis Al-Quran seperti itu. Kemudian berkarakter Pancasila. Jadi mudah-mudahan dengan dasar yang kuat maka diharapkan karakter-karakter positif itu muncul. Sopan santun, ada kemudian norma, mempunyai norma yang bagus, etika yang bagus, terutama baik kepada orang tua maupun kepada guru maupun kepada sesamanya dan kepada lingkungan, peduli pada lingkungan sama. Kalau orang
berpikir kritis. Jadi cara berpikirnya itu betul-betul mendalam. Jadi dia selalu berkreatif, berinovasi. Kalau ada menyampaikan sesuatu itu dipikirkan dulu, tidak asal. Jadi betul-betul kritis, dipilih, dipilah gitu. Jadi apapun yang disampaikannya itu setelah matang dipikirkan baru dia akan bertindak seperti tadi yang disampaikan. Jadi dari pola pikir dulu tumbuhnya itu, kemudian setelah, jadi kalau kritis itu seperti itu, dari pola pikir dulu bagus, baru tindakan, maka hasilnya juga akan bagus. Dan itu yang diharapkan oleh visi yang kita buat bersama. Kemudian kreatif tentunya juga diharapkan anak didik kita itu termasuk gurunya kreatif. Kalau anak didik nanti kreatif dalam menghasilkan sesuatu yang nyata di kehidupan sehari-hari sesuai dengan kemampuan tingkatan anak-anak gitu. Jadi apa yang positif di lingkungannya dia menjadi perhatian dia dan akan selalu mencari hasil. Dia itu peduli misalnya untuk kesehatan di kita itu, oh banyak nyamuk, maka dia akan berpikir dari mana itu nyamuk datang. Oh berarti dia akan tahu di sekolah diajarkan ada siklus perkembangan nyamuk. Oh ada air yang menggenang, itu tidak boleh. Kan dia kritis. Oh dia cari sumbernya. Oh ini dibuat supaya minimal minimalisir popularitas nyamuk. Nah gitu. Dia itu akan kritis, selalu berkreatif, cari jalan keluar. Bagaimana itu tinggal diam, selalu peduli pada lingkungannya, karena dicetak di sekolah yang gurunya juga berinovasi, selalu terus. Jangan dikatakan gagal, belum tercapai. Gagal itu merupakan awal. Dalam bahasa gagal itu merupakan awal dari keberhasilan. Betul, itu merupakan tantangan. Nah, kita harus dijawab. Maka pola pikir juga kita harus cari solusinya. Kenapa? Supaya tidak gagal. Kan seperti itu. Kemudian pemanfaatan lingkungan. Pemanfaatan lingkungan karena kita berada di jauh dari perkotaan, akses jalan yang sedemikian rupa lah. Kemudian sarana prasarana sekolah yang segini adanya, tapi jangan berkecil hati. Tetap kita itu sebagai pengabdi bangsa, karena kita tugas kita mulianya gimana? Kita harus ikhlas, kemudian kita harus menambah wawasan, kemudian kita kembangkan terus, jangan berhenti. Jadi ada keberlanjutan. Karena jauh dari kota, fasilitas sekolahnya seperti ini, kita jangan malu, kita harus bangga, kita harus berinovasi. Gaya mengajar kita, apa yang dicarikan oleh diteruskan oleh pemerintah melalui kurikulumnya, kita laksanakan. Kita berlomba untuk meningkatkan kualitas, lalu berinovasi untuk mendidik anak didik kita. Kita itu ditugaskan seperti itu, mengajar, mendidik, melatih, mengarahkan, gitu kan, memotivasi, memfasilitator, berikan evaluasi, kemudian kita terus ada siklus-siklusnya seperti itu. Jadi kita tidak intinya untuk terus berjuang, berinovasi demi mencerdaskan kehidupan bangsa semampu kita, dan terus kita kembangkan hari demi hari, bulan demi bulan, dan demi tahun. Kita terus bersinergi, berkolaborasi
antara kepala sekolah dengan guru-guru, guru-guru dengan guru-guru lain, antar sekolah bisa, karena ada wadahnya, ada kopil, ada KKG terus sesuai sekolah masing-masing. Kebetulan kita lingkungan seperti ini bisa dijadikan sumber belajar, lingkungan bisa dijadikan sumber belajar untuk menjawab tantangan ke depannya anak-anak kita, peserta didik kita dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada seluruh para peserta rapat hari ini, seluruh rangkaian acara telah berhasil dilakukan baik, dan semoga materi juga ilmu yang telah tadi dipaparkan oleh materi semoga bermanfaat bagi kita semua, dan khususnya bagi saya sebagai moderator dalam menunjang profesionalisme saya sebagai seorang pendidik. Lebih dan kurangnya semoga dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka belajar dengan Bu Ai karena sering pakai gambar dan video. Belajar jadi menyenangkan dan mudah dimengerti. Saya jadi lebih semangat datang ke sekolah. Bu Indi pernah ajak kami belajar di taman sekolah. Saya jadi tahu nama tumbuhan dan bisa cerita ke orang tua. Belajarnya seru dan tidak membosankan. Bu Rena suka tanya pendapat kami saat belajar. Saya jadi berani bicara dan merasa dihargai. Kami juga pernah buat poster kelompok yang seru. Bu Yuni suka memberi pertanyaan yang membuat saya berpikir lebih dalam. Saya jadi belajar untuk tidak hanya menjawab, tapi juga menjelaskan alasan. Kami pernah menonton video pembelajaran yang menarik dan membuat saya lebih paham. Bu Eni menggunakan laptop dan video saat mengajar, jadi saya lebih semangat belajar. Kami juga menulis jurnal refleksi setiap minggu dan saya bisa menuliskan apa yang saya rasakan selama belajar. Saya merasa lebih mengenal diri saya dan tahu apa yang perlu saya tingkatkan. Pak Uki sering mengajak kami berdiskusi dan melakukan refleksi setelah belajar. Saya jadi tahu bagaimana cara berpikir lebih dalam dan bagaimana menyelesaikan masalah. Kami pernah membuat proyek kelompok yang seru dan menyenangkan. Saya merasa lebih percaya diri dan bisa belajar dari teman saya. Sebagai guru kelas awal, saya melihat pembelajaran mendalam membantu siswa belajar dengan cara yang menyenangkan dan bermakna. Saya mulai menggunakan teknologi untuk menciptakan suasana belajar yang aman. Saya ingin terus memperkuat refleksi dan kemitraan bersama orang tua. Saya mulai menerapkan pembelajaran berbasis lingkungan dan media digital. Anak-anak terlihat lebih aktif dan antusias. Saya merasa lebih percaya diri dan ingin terus belajar agar kualitas siswa dan kualitas guru semakin kuat. Pembelajaran mendalam memberi saya perspektif baru dalam mendesain kegiatan belajar.
Saya mulai menerapkan diskusi kelompok dan pendekatan reflektif. Meski belum konsisten, saya merasa lebih yakin dan siap untuk terus memperbaiki praktik. Pertanyaan pemantik dan penggunaan media digital menjadi pintu masuk saya ke pembelajaran mendalam. Saya melihat siswa mulai aktif meski pelibatan mereka belum merata. Saya terus belajar agar pembelajaran saya makin bermakna dan berpihak pada anak. Pembelajaran mendalam telah mengubah cara saya dalam memandang proses belajar. Dengan pertanyaan pemantik dan refleksi, saya melihat siswa-siswa menjadi lebih mandiri dan kritis. Saya merasa siap untuk terus mengembangkan pendekatan ini dan berbagi praktik baik kepada rekan-rekan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pendekatan pembelajaran mendalam, saya mulai menerapkan jurnal, refleksi, dan teknologi digital dalam pembelajaran. Hasilnya, siswa lebih sadar akan proses belajarnya. Meskipun masih belajar, saya merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk memperkuat kolaborasi dan pelibatan siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.